Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Pagi hari ini kajian kita yaitu kitab Bulughul Maram, kitab Al-Hadis, halaman 18 bab keempat, nomor hadis 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Babul wudu'i, babnya wudu. Kata-kata wudu di bawah catatan kaki. Al-wudu, yaitu yang disebut wudu itu adalah istiqmalu ma'in tahurin bil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusatin. Menggunakan air yang suci di dalam beberapa anggota yang empat atas keterangan yang dikhususkan. Dikhususkan untuk itu. Wakana, dan ada farduhu, wajibnya wudhu itu ma'a fardhis shalah, bersama-sama wajibnya sholat. Kama rawahu, seperti cerita yang menceritakan pada itu hal tersebut Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Iya, bab ini yang keempat pertama ini adalah menjelaskan fadlus siwak. Fadlus siwak. Sedangkan wudhu di sini beberapa keistimewaan sangat banyak. Di antaranya ya ada hadisnya Abu Hurairah menurut Imam Malik, atau menurut yang mangkulnya dari Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan yang lain, dan lain juga banyak marfu, secara marfu. Marfu itu diangkat dari Nabi. Nah, di antaranya adalah hadis yang bunyinya idza tawaddu'al abdul muslim awil mu'min baghsala wajahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhiril qatril ma'i. Jadi kelebihan-kelebihan sebelum wudhu ini ya macam-macam, banyak sekali. Ketika seorang hamba muslim atau mukmin melakukan wudhu, kemudian membasuh wajahnya. Nah, pada saat wajahnya dibasuh, maka keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan yang seorang hamba tadi melihat dengan wajah, yaitu dengan kedua matanya bersama air atau bersama akhir tetesan air. Itu baru wajah. Ketika membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dia buat mukul kedua tangan bersama air atau bersama akhir tetesan air. Maka ketika basuh kedua kaki, keluarlah setiap kesalahan yang berjalan dengan dua kaki tersebut bersama air atau bersama akhir tetesan air. Sehingga keluar seorang hamba tadi dalam keadaan bersih minad dunubi, dari beberapa dosa. Itu ada yang menjelaskan macam-macam. Kalau dibaca semua ya itu fadhail daripada bab wudu. Macam-macamnya wudu, macam-macamnya keistimewaan,
dari tentang masalah wudhu ini sangat banyak sekali. Nah, kemudian bahwa wudhu itu termasuk kekhususan umat Islam ini. Dia menyatakan ada khilaf al-muhaqqiqun ala annahu laisa min khasa'isya innamal ladzi min khasa'isya al-ghurratu wa ta'jil. Artinya wudhu dulu itu juga ada, cuman kekhususan terhadap umat Islam ini adalah yaitu tentang masalah mencorongnya tangan dan mencorongnya kedua kaki. Ini hanya umat Islam ini saja. Bahkan hadisnya itu diterangkan dalam Muwatta juz 1 halaman 28 rohmatis 28, Muslim juz 1 halaman 218 rohmatis 39 atau 249. Ini hadisnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Babut siwaki, babnya siwak. Pertama, kelebihan daripada membersihkan mulut ataupun membersihkan gigi. An Abi Hurairah, dari Pak Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul itu qala, bersabda siapa Rasul, laula an asuqa, jikalau tidak memberatkan aku Nabi, ala ummati, atas umatku Nabi, la amartuhum, maka niscaya akan perintah aku Nabi pada mereka umati, bisiwaki, dengan selalu siwak, yaitu gosok gigi ataupun membersihkan mulut, ma'akul liwudu'in, beserta setiap wudu. Ini selalu kuperintahkan siwak setiap mau wudu, seandainya tidak memberatkan atas umat saya. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa Malikun, Imam Malik, bil Muwatta juz 1 halaman 266 rohmatis 115. Wa Nasa'i bil Musnad, Nasa'i juz 2 halaman 460 atau 517. Wa sohaha, dan mensohehkan pada hadis siapa itu tadi bil kubro, kama bil atrofil lil mujyi juz 1 halaman wa amat, tadi itu bis musnad. Wa Nasa'i, dan Nasa'i dalam kitab kubro seperti yang di dalam pucuk bagi Mujyi, Imam Mujyi juz 9 halaman 334. Wa sohaha, dan mensohehkan pada hadis siapa Ibnu Zaimah dalam kitab sohehnya juz 1 halaman 73 rohmatis 140. Wadakaro, dan menyebutkan pada hadis siapa Al-Bukhari taklikon, secara ketergantungan, masih ketergantungan. Yaitu dalam kitab sohehnya juz 4 halaman 158 bab 27, siwakur rotbi wal yabis isoim, yaitu dalam bab siwaknya, siwak yang telas dan kering bagi orang yang puasa. Nah, saya berkata bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Berarti ya hadis sahih. Adapun takrif hadis taklik itu adalah hadis yang awal sanadnya itu jatuh, atau satu ataupun lebih, itu yang disebut hadis mu'allaq. Yang disebut mu'allaq huwa mayaskutu min awal isnadihi rawin fa'aksaro. Dalam kitab syarah disebut al-hadis mutafakun alaih inda syaikoni, yaitu dari hadisnya Abu Hurairah dengan lafaz ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena lafaz lain bukan ma'akul liwudu'in tapi inda kulli sholatin. Ada yang mengatakan yang sahih, yaitu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, itu kalimatnya bukan inda
atau ma'akuli wudu'in, tapi inda kulli sholatin. Lafadznya ketika setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Itu pakai siwak. Lafadznya begitu. Bukan ma'akuli wudu'in. Secara perincian kalau siwak itu dilakukan ma'akuli wudu'in ya kiasnya ya sikat gigi. Kalau ma'akuli sholatin, indah kuli sholatinnya setiap mau sholat pakai kayu arak gitu. Itu ya ada nggon-nggonane. Jadi jangan atau mu'allaq di sini ada di keterangannya itu. Gua yang disebut hadis mu'allaq mah hadis yaskutu yang jatuh apa min awali isnadi dari awal sanadnya hadis. Rawin, sopo rawin, satu rawin wa idun, satu rawi, rawiyan atau dua rawi, pak aktaru, maka lebih banyak alat tawali atas turut-turut. Itu namanya hadis mu'allaq. Tapi penyebutan hadis kenapa disebut mu'allaq? Nah, ini karena menurut hadis Bukhari dan Muslim, lafadznya itu bukan lafadz ma'akuli wudu'in tapi inda kulli wudu'in, inda kulli sholatin. Jadi kalau yang tertulis dalam kitab Bulughul Maram ini inda kulli wudu', tapi asli riwayat yang sahih yaitu inda kulli sholatin. Wa'an Humron, dan dari Humron ini sekarang hukumnya siwak yang dibahas itu. Hukumnya sunnah menurut terkenalnya para ulama, ada yang mengatakan wajib. Jadi hadis dalam bab itu menunjukkan atas tidak adanya wajibnya siwak. Karena sabda Nabi la amartuhum. Kata ini adalah amar ijab. Itu meninggalkan perintah di ajlil masakoh, karena masakat ya jadi la amronat bin, tidak perintah wajib sunnah tapi disangatkan. Hadis ini menunjukkan atas ditentukannya waktu, yaitu kulli wudu. Nah, itu. Dalam syarah mengatakan disunahkan dalam semua waktu. Nah, itu, semua waktu. Adapun lebih benarnya beberapa waktu untuk siwak itu ada 5. 1, ketika mau sholat, baik itu mutatokhiron bimain autolobin, baik wudhu dengan sesuci dengan air atau dengan tanah, atau tidak sesuci seperti orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan tanah. Yang kedua, siwak itu indal wudhu, ketika mau wudhu. Ketiga, indah qiraatil Quran, ketika membaca Quran. Nah, ini waktu-waktu yang paling berak untuk dilakukan siwak. Yang ketiga, indah qiraatil Quran. Yang keempat, indal istiqot minan naum, ketika bangun dari tidur. Al-khamis yang kelima, indah taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Jadi ini lima macam ini, waktu ini itu bagus sekali untuk dilakukan siwak. Nah, menurut Ibnu Daqiqil Id asirru bihi, maksudnya bisiwak inda shalah. Yang paling bagus itu ya siwak ketika mau sholat. Anna ma'muruna bi kulli halin min ahwali taqarrub ila Allah annakuna bi alatin kamalin wa nadhafatin id'aron li syarafil ibadah. Menurut Ibnu Daqiqil Aid, saya diperintah dalam setiap hal dari hal-hal mendekat kepada Allah agar kami dalam keadaan sempurna dan bersih untuk melahirkan mulianya ibadah. Jadi ibadah ini harus dimuliakan betul.
Ada yang mengatakan inna dzalika amro yata'allaqu bil malak wa huwa annahu yadha'u fahu ala famil qari wa yata'adda bir raihatil karihah fasunna siwaku li ajli dzalik wa huwa wajhun asanun. Dia mengatakan bahwa demikian perintah itu tergantung atau berhubungan dengan malak, dengan malaikat. Nah itu wa huwa annahu yadha'u fahu ala famil qari. Nah, sebab malaikat itu meletakkan mulutnya atas mulutnya orang yang membaca. Dia tompoloro malaikat itu dengan bau yang membencikan, masuk bau yang jelek, maka disunahkan siwak karena arah tersebut. Itulah yang jalan yang terbaik. Kemudian lahiriah hadis ini tidak dikhususkan sholat sunnah, tentang sunahnya siwak. Itu kan baik pada saat tidak puasa dan juga tidak pada saat puasa. Imam Syafi'i mengatakan la yusannu ba'da zawal bisaum. Tidak disunahkan setelah lingsir matahari, yaitu di dalam puasa. Li'alla yadhaba bihi qulubul famil mahbub ilallah. Agar jangan hilang berubahnya mulut yang dicintai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijawab bahwa ada yang mengatakan wa ujiba bi anna siwak la yadhabul khulub bihi. Ada yang mengatakan bahwa siwak itu tidak menghilangkan khulub, berubahnya mulut. Fa inna usadirun min an khuluwil ma'idati, bahwa itu keluar dari kosongnya itu pencernaan perut, wala yadhabu bisawak, dan khulub itu tidak akan hilang dengan siwak, maupun siwakan tetap aja berbau. Kemudian apakah disunahkan siwak itu bagi orang yang sholat? Jikalau memang orang sholat itu mutawadian kamiatul adisun indah kulis sholat. Ada yang mengatakan na'am, iya disunahkan itu. Ada yang mengatakan la yusanu, tidak disunahkan siwak kecuali ketika wudu. Nah, ini macam-macam pendapat, tapi yang jelas kita lakukan saja tetap siwak baik mau wudu maupun mau sholat. An Humron, dari Humron. Nah, Humron itu Ibnu Aban. Wa adapun Ibnu Aban itu Maula Utsman bin Affan, bekas budaknya Utsman bin Affan. Arsalahu, mengutus pada Aban, lahu untuk Aban, sapa Khalid bin Walid min ba'din dari sebagian min sibahin, yaitu dari anak-anak muda, bima ghazihi, di dalam beberapa peperangannya Khalid, fa'taqahu, maka memerdekakan pada Aban ataupun Humron sapa Utsman wa tawfiya, dan diwafatkan siapa Humron fi sanati 75 Hijriah. Anna Utsman, bahwa sungguhnya Utsman itu da'a, memanggil siapa Utsman biwadu'in, atau meminta siapa Utsman biwadu'in, dengan air wudu. Fagosala, maka membasuh siapa Utsman kafaihi, pada kedua telapak tangannya Utsman, salah sama rotin, dengan 3 kali ulangan. Sumas tamat madho, kemudian berkumur siapa Utsman, wastan sako, dan menghirup air hidung siapa Utsman, wastan saro, dan menyemprotkan air dari hidung siapa Utsman. Summa gosala, kemudian basuh siapa Utsman wajahu, pada wajahnya Utsman, salah sama rotin, dengan 3 kali. Summa gosala, kemudian basuh siapa Utsman yadahu, pada tangannya Utsman, al yumna, yang kanan, ilal mirfaqi, sampai ke siku, salah sama rotin, dengan 3 kali ulangan. Summal yusra, kemudian tangan kiri, misla dalika, semisal demikian tangan kanan 3 kali. Summa masaha, kemudian mengusap siapa Utsman biroksi, dengan kepalanya Utsman yang ada rambutnya, yaitu 1 kali. Summa ghasala,
kemudian basuh siapa Utsman rijlahu pada kakinya Utsman al-yumna yang kanan ilal ka'baini sampai kedua polok, kedua mata kaki. Salah sama rotin dengan 3 kali. Sumal yusra kemudian kaki yang kiri misla dalika semisal demikian 3 kali. Sumakola kemudian berkata siapa Utsman, ro'a itu melihat aku Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, wudhu siapa Rasul, wudhu siapa Rasul, nahwa wudhu'i semisal sepadan dengan wudhuku Utsman, ada yang ini wudhu. Muttafaqun alaih. Ini disepakati Bukhari juz 1 halaman 259, raqam hadis 159 dan juz 1 halaman 261 raqam hadis 160 dan juz 1 halaman 266 raqam hadis 164 dan juz 4 halaman 158 raqam hadis 1934 dan juz 11 halaman 250 raqam hadis 6433. Yang kedua Muslim, jadi diulang-ulang oleh Bukhari. Juz 1 halaman 205 raqam hadis 3 dan juz 4 halaman 226. Bahkan Musyarrih menambah Bidawud juga juz 1 halaman 78 sampai 81 raqam hadis 106 sampai 110. Ibnu Majah juz 1 halaman 105 raqam hadis 285, Nasai juz 1 halaman 64 raqam hadis 84 dan juz 1 halaman 65 raqam hadis 85. Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra juz 1 halaman 48 sampai 49 sampai 53 58 68. Daruqutni dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 83 dan Abu Awanah dalam kitab Musnad juz 1 halaman 239. Berarti rujukannya hadis ini sangat banyak. Ini cara wudhu. Cara wudhu seperti itu. Wa an aliyin dan dari Ali. Nah, ini sahih hadisnya. Itu bisa dipakai, dilaksanakan dengan cara wudhu seperti itu. Mashur roksi mengusap kepala. Ini tadi itu ada pembahasan mashur roksi. Dirinci di sini. Wa an aliyin dan dari Ali yang dimaksudkan adalah angka 5 itu ya. Angka 5. Wa an aliyin dari Ali angka 4 radhiyallahu semoga meridhai siapa Ali. Siapa pada Ali siapa Allah. Jadi Ali itu adapun Ali itu Amirul Mukminin sebagai pimpinannya orang-orang iman, yaitu Abul Hasan, bapaknya Hasan Ali bin Abi Thalib. Saidah mengikuti siapa Ali bin Abi Thalib al-Masyahidah pada beberapa peperangan. Kullaha semuanya masyahid illa Tabuka kecuali perang Tabuk. Faqad istakhlafa maka sungguh menggantikan pada Ali siapa Nabi Muhammad SAW fil Madinati di dalam Madinah, yaitu khalifatan supaya menggantikan Ali anhu dari Nabi. Nah, itu supaya gantikan kedudukan saya, kamu tunggu saja Madinah. Waqala berkata siapa Nabi lau pada Ali, amatardo apakah tidak ridho kamu antakuna jika ada kamu itu minni dari saya itu bimanjilati Harun min Musa dengan menduduki kedudukannya Harun dari Musa. Wastashhada dan mati syahid siapa Ali bil Kufah di Kufah. Wa qabruhu hadapan kuburannya Ali itu layu rabu tidak diketahui. Wa qad ulifat dan sungguh dibuatkan, dianggitkan, dikumpulkan, dikarangkan bisifatihi dalam sifat-sifatnya Ali. Itu wa ulifat pikipati opo kutubun kasiratun beberapa kitab yang banyak. Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa Ali sanata 40 Hijriah. Nah ini Ali.
Bisipatin wudu'in, di dalam sifat wudu, bisipati wudu'in Nabi, dalam menerangkan sifatnya wudu'nya Nabi. Qala berkata siapa Ali, wa masaha, dan mengusap siapa Ali, birosi, dengan kepalanya Ali, wa idatan, dengan satu kali, kepala cukup satu kali. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa Abu Dawud. Jadi cukup satu kali. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis siapa Abu Dawud. Wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin shahihin. Bal qala, bahkan berkata siapa Tirmidzi, nahu, sungguhnya hadis itu as-sahhu syai'in, lebih sahnya sesuatu bil babi, dalam bab masalah ngusap rambut cukup satu kali ini. Maka 8 di situ maknahu anna hadzal hadis arjahu, bahwa sesungguhnya hadis ini itu lebih unggul, lebih menang dari semua mingkul 5 warada biadal bab, dari semua yang datang dari bab ini. Sawa'un kana kullu ma warada bi sahihan aw dhaifan, baik itu hadis yang datang itu sahih atau dhaif, tapi bab ini adalah, dalam bab ini itu paling sahih. Makanya tetap bisa dipakai hadis tersebut. Mungkin 3 hadis ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan, yaitu sifatu mashir roksi. Nah, ini ada menjelaskan tentang keterangan mengusap kepala itu berbagai macam. Berarti sudah disebutkan satu macam, yaitu tutup satu kali. Tapi nanti akan, atau besok kita akan sampaikan sifat mengusap kepala itu bagaimana. Nah, tunggu saatnya kajian kita kaji. Jazakumullah khairan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan, disilakan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Akhir doa, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri. Mas cepatnya nih.